saudara, puji Tuhan. Pagi hari kita jumpa kembali dalam ibadah kita. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa dan penuh sukacita. Haleluya. Mari saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita mau membuka hati kita mau buka hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati kehadiran Tuhan dalam hadiratnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Ya, berapa banyak di antara Bapak, Ibu, Saudara semua yang berkata kepada Tuhan bahwa selama saya hidup, saya mau menyembah Engkau Tuhan. Selama saya ada, saya mau meninggikan Engkau Tuhan. Saya mau memuliakan Engkau melalui hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan lebih dalam lagi kebaikan Tuhan, penyertaan, kasih dan setianya yang gak pernah habis setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik ya Bapak. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kami merenungkan lebih dalam lagi Tuhan. Kami merenungkan lebih dalam lagi kebaikan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Betapa hari-hari ini kami memerlukan Engkau Tuhan. Betapa hari-hari ini kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Mari penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mari urapi setiap kami Tuhan. Ya Rabbi ya Syakam. Haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Amin. Selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku ragukan, setiap waktu nyanyi
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan sepanjang hidup kami, Tuhan. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Padamu. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan kami, kekuatan kami, gunung batu kami. Oh haleluya, Kaulah sukacita kami Tuhan. Kami katakan Kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya, apapun yang harus kami lalui, kami bersyukur Tuhan. Apapun yang harus kami lewati, kami bersyukur Tuhan bersama kami. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Sakarabo. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Syakra. Mari sembah Dia di dalam roh saudaraku. Mari sembah Dia. Mari. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jamah setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Oh lawatlah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya Rabbi, ya Sar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 
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari kami. Betapa ajaibnya perbuatan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Betapa luar biasanya pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau katakan di hadapan-Mu,
Selama kami hidup, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Selama kami ada Tuhan, kami mau hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Ya Rabbi ya Syekh. Mari lebih dalam lagi saudaraku, dengan segenap hati kita mau katakan lebih lagi. Inilah yang ku harukan, amin, setiap waktu, Jesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku rindu, haleluya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Jesus, padamu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Syekh. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di tengah umat-Mu, di tengah segala yang bernafas. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini. Mari lebih dalam lagi Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Semua kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, kami siap bersorak-sorai Tuhan dalam pujian kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami siap terima firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan saudaraku. Mari kita mau lebih lagi menyatakan sukacita kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama saudara. Dimanapun Anda berada Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau menari memuliakan Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat Tuhan.
Tuhan hadirat pucat umatnya. Haleluya. Mari masuk hadirat Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita saudaraku dalam hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan dengan baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Tuhan yang bisa mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kata ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh hey, kata ubahkan ratapanku kini menjadi kesesakan selalu ada sukacita. Di dalam kesesakan, amin, Kau beri kelegaan, amin. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh hey, kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amin. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Cuma Tuhan Bapak Ibu Saudara yang bisa mengubah setiap ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Oh, itu semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari ini.
Terima kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara terasa begitu berat, begitu banyak berita-berita negatif, begitu banyak berita-berita yang membuat kita bersedih, begitu banyak berita-berita yang membuat kita takut secara manusia. Tapi kita bersyukur bahwa dalam semua perasaan-perasaan itu ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kekuatan yang mengalir bagi setiap kita ketika kita menyembah Tuhan. Selama kita menyembah Tuhan, akan selalu ada mukjizat saudara. Apapun yang kita alami hari-hari ini, bersama dengan Tuhan kita tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Setiap hari kami berjalan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tetap dalam sikap penyembah saudara. Kita mau lebih dalam lagi bersama Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh terima firman-Mu pagi hari ini. Mari berbicara bagi setiap kami Tuhan, melalui hamba-Mu. Firman-Mu yang akan selalu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, pelita bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kerinduan saudaraku, mari kita mau katakan pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
kami Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tersangkut tadi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama secara online. Ya, kita bersyukur bahwa walaupun dalam keadaan yang mencekam, yang selalu membuat kita was-was, saya pikir wajar. Semua orang was-was di seluruh dunia, negara-negara, ya, benua negara, bahkan sampai negara Indonesia pun sekarang ini mengalami mencekam yang luar biasa. Setiap provinsi sekarang mengalami goncangan yang luar biasa. Bahkan sampai kepada daerah, bukan hanya provinsi, artinya wilayah, ya, kecamatan, kelurahan, RW, RT, semua mencekam karena masalah COVID ini. Saya percaya bahwa semua ini terjadi karena Tuhan izinkan. Kenapa? Ulangan 8 ayat 2 katakan di situ bahwa Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup bangsa Israel itu 40 tahun, ya, dengan merendahkan hatinya, ya, dan memberikan cobaan kepada mereka. Hanya ingin apa? Mengetahui dalam hati mereka, apakah masih ada firman Tuhan atau tidak. Dan saya percaya juga, semua yang terjadi COVID ini diizinkan terjadi sama kita. Tuhan tuh pengen tahu, apakah kita masih berpegang pada perintahnya atau tidak. Luar biasa. Saya tahu kita juga semua pasti ngalami was-was. Tapi saya percaya kita harus sama-sama harus komitmen bahwa kita percaya sama Tuhan. Karena ada Tuhan yang memelihara dan menjaga kita. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang jika Tuhan di pihak kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur bahwa setiap keadaan yang terjadi kepada kami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kami percaya bahwa kami mengasihi Engkau, kami terpanggil sesuai rencana Engkau, kami percaya ada dalam planning Tuhan dan ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Jika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami percaya jika Tuhan Yesus ada di pihak kami, tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Hari ini karena itu urapi kami yang telinga-telinga yang mendengarkannya. Untuk yang menyampaikannya, Tuhan urapi kami. Supaya biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami resapi, yang kami mengerti, itu memerdekakan kami. Terpujilah nama Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom saudara. Hari ini kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus mau menekankan, jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Tuhan pencipta langit dan bumi itu berada di pihak kita. Paulus mau bilang, siapakah lawan kita? Alkitab mencatat bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukan menjadi pemenang. Ini berbicara kaitan dengan Roma 8 ayat 31 itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 31 kan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti Rasul Paulus mau menekankan bahwa Tuhan pihak kita, artinya apa? Janji itu kita adalah pemenangnya. Kita harus percaya sama firman Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, kita harus percaya pada firman Tuhan. Bahwa ya dan amin. Kalau Tuhan, artinya Alkitab sudah mencatat kita adalah orang-orang yang menang, pastilah kita orang-orang yang menang. Karena apa, saudara? Karena apa? Kita masih dalam Roma 8 juga. Roma 8 ayat 34 katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara, jika Roma 8:31 bilang, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus, otoritas itu sudah diberikan pada Yesus bagi kita. Yesus adalah bagian dari kita. Itulah otoritas yang diberikan kepada Yesus untuk membela kita sebagai pemenang. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Otoritas seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10, otoritas yang diberikan kepada Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya ulang lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang di bumi, yang di atas, maksudnya yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu semua bertekuk lutut dalam nama Yesus. Jadi yang di sorga, yang di bumi, yang di bawah bumi. Yang di bawah bumi, Yesus telah mengalaminya 3 hari untuk berkuasa di bawah bumi. Alam-alam maut, Tuhan Yesus berkuasa. Maka dikatakan dia telah bangkit hari yang ketiga, menang teratas maut. Jadi saya katakan, betapa hebatnya Tuhan yang membela kita. Yesus namanya. Dia ada di pihak kita, tidak ada lawan. Karena namanya diberikan berkuasa atas segala makhluk. Baik yang di sorga, di bumi, di bawah bumi. Itu ya, yang dasarnya. Mari kita lanjut lagi. Sangat menarik, saudara. Nah, apa janji keberpihakan Tuhan kepada kita? Tentu dong. Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Yesus berpihak kepada kita. Janjinya apa? Yang pertama, Tuhan menjaga dan meluputkan kita dari bahaya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8 katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara. Artinya apa? Tuhan sudah berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Berarti Tuhan akan menjaga engkau dari maut. Ya. Tuhan yang lebih menarik lagi, dari segalanya, Ia akan menjaga nyawamu. Itu Mazmur 121 ayat 7. Ayat 8 dibilang Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Berarti kemanapun kita pergi, selama kita pergi, Tuhan ada beserta kita. Makanya janjinya dia bilang apa? Di Matius 28 ayat 20 dia bilang, akhir itu dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sangat luar biasa. Ya. Inilah yang firman Tuhan mau katakan. Tuhan berpihak kepada kita, menjaga, meluputkan dari bahaya. Ada lagi di Mazmur
34 ayat 8 katakan gini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Wow. Jadi saudara, kekuasaan Yesus itu terhadap sorga, bumi, dan bawah bumi itu ada bersama kita, akan meluputkan kita dari segala bahaya. Bahkan perjalanan hidup kita dari rumah ke kantor, balik lagi, asal kita berdoa, kita dekat dengan Dia, iblis tidak akan sentuh kita. Kenapa? Semua itu harus izin Tuhan. Makanya setiap kita pergi atau kemana sebelumnya, lebih baik kita berdoa. Minta penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kenapa? Ketika kita minta itu, kalau kamu kan dibilang sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah supaya sukacitamu penuh. Artinya kita minta supaya sukacita penuh, perjalanan kita aman, dilindungi, nggak punya rasa ketakutan, nggak punya rasa ini. Wajar sebenarnya dunia ini sekarang dibuat goncang dan takut. Menurut saya itu terjadi dan Tuhan izinkan. Tetapi kita yang kenal Tuhan, harusnya kita mulai belajar untuk tenang bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dia bilang Tuhan itu akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi perjalanan hidupmu itu sangat aman bersama dengan Tuhan. Ya. Dan Dia kirim pasukan malaikatnya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua, apa bukti keberpihakan Tuhan kepada kita? Yaitu penyertaan Tuhan membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan gitu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kanannya. Saudara, tangan kanan itu melambangkan kekuatan saudara. Tangan kiri itu melambangkan kekayaan. Jadi tangan kanan Tuhan itu sangat berkuasa. Apa yang Dia perintahkan itu pasti terjadi. Kenapa? Dialah yang memiliki otoritas terhadap kita semua. Bahkan bumi ini. Bahkan segala alam, apapun juga Tuhan berkuasa atasnya. Jadi Tuhan yang berkuasa itu akan memegang tangan kita. Kanan Dia, dengan tangan kanan Dia membawa kemenangan. Makanya tercatat dalam Roma 8 ayat 37 yang tadi sudah kita baca itu dikatakan, tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, karena Dia mengasihi kita, karena Dia melindungi pada kita, Dia berpihak pada kita, tentu kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, kemenangan itu bukan soal COVID saja. Semua hal, bahkan kemenangan terhadap keuangan kita, kemenangan terhadap sakit penyakit kita, kemenangan terhadap segala susah kita. Karena itu Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Itu Tuhan kita yang selalu ada sama kita. Dia itu sangat luar biasa saudara. Dan saya berkata bahwa tidak ada Tuhan yang seperfect yang kita miliki, Yesus namanya. Artinya apa? Janji-janjinya ya dan amin. Makanya yang kedua, Dia menjaga kita membawa kemenangan. Pertama bahaya, dua membawa kepada kemenangan. Masih hal yang sama membawa kemenangan. Saudara, ada satu cerita yang menarik dari kisah di 2 Raja-Raja 6 tentang Elisa, ya, tentang Elisa yang mau diserang. Tetapi waktu itu bujangnya merasa takut karena melihat jumlah orang begitu banyak di depan, karena mereka cuma berdua. Bagaimana mereka bisa menang? Ya, mereka mengalami yang namanya rasa depresi. Tapi Elisa tidak depresi. Nah, kita langsung saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini Elisa menguatkan bujangnya. Kamu jangan takut. Kenapa? Yang menyertai kita itu jauh lebih besar daripada mereka. Mereka itu apa? Musuh-musuh itu. Apa saja? Ya semua. Kalau di Efesus 6 itu bilang bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
tapi melawan penguasa, melawan roh-roh jahat di udara, dan melawan segala suatu hal. Itu sangat banyak deh, bahkan panah api yang berkeliaran di atas. Tetapi apa? Tuhan akan melawan kita. Kenapa? Tuhan akan menolong kita, bukan melawan kita. Tuhan itu akan menolong kita. Karena itu jangan takut. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kemenangan. Sehingga ayat 2 Raja 6 ayat 17 katakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Ini bujangnya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudara tahu, wow, luar biasa. Tuhan itu ada dengan pasukannya malaikat itu yang disuruh untuk menjaga kita. Ada luar biasa di belakang. Inilah yang namanya penyertaan Tuhan membawa kemenangan. Jadi kita belajar untuk tidak takut. Karena roh yang ada dalam kita, Tuhan taruh, bukan roh yang ketakutan. Itu kata Alkitab. Tapi Tuhan berikan roh yang penuh damai sejahtera dan sukacita, bukan ketakutan. Ini hal yang kedua. Yang janji penyertaan Tuhan itu. Ya. Yang ketiga, Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Saudara tahu, saat ini yang namanya COVID itu, ekonomi itu terguncang, saudara. So pasti di seluruh dunia. Saya pernah lewat di beberapa toko daerah ini. Banyak sekali toko-toko yang tutup. Banyak sekali usaha makanan yang tutup. Ya, waktu saya di Ambon juga saya lihat itu. Banyak sekali usaha makan tutup. Sampai Bekasi juga gitu. Sampai Bandung juga gitu. Semua alami yang namanya toko-toko tutup. Karena apa? Tidak ada yang beli. Tidak ada yang datang. Karena ketakutan orang untuk keluar berkerumun. Sehingga apa? Mereka mengalami kesulitan. Yang melalui Grab online aja, pesan online itu yang masih untung, masih bisa bertahan. Karena semua orang butuhkan itu. Itu gunanya itu ya. Tapi ya itu saya pikir itu solusi dari Tuhan juga. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa secara ekonomi itu terguncangkan. Ya, di berita-berita saya nggak mau dengar itu karena apa? Membuat kita tambah pusing. Tapi lebih baik kita duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Itu membuat kita tenang. Makanya apa? Kondisi seperti ini, saya kasih tahu buat saudara, ekonomi saudara dan saya tidak terguncangkan. Saya ulang sekali lagi, keadaan ekonomi yang lain boleh terjadi di luar sana keguncangan, tapi ekonominya anak Tuhan tidak akan terguncangkan. Saya ulangkan ini, tidak akan terguncangkan. Saudara dan saya harus percaya. Amin. Kita lihat. Mazmur 23 ayat 1. Ini permasur yang luar biasa. Dia, Raja Daud itu dia mengumpamakan Tuhan itu sama dengan gembala. Gembala apa? Ya dia mengamalkan dalam benaknya dia gembala domba. Walaupun cuma 5 ekor. Ada singa dia kerja, dia hancurkan, dia semua. Bahkan dia buat supaya domba itu mengalami namanya kenyamanan bersama dengan dia sebagai gembala. Untuk itulah dia buat Tuhan itu seperti gembala ketika dia jadi gembala. Dia menggambarkan itu. Kalau dia tulis di Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti dia buat domba-dombanya tidak mengalami kekurangan. Tuhan juga dia percaya Tuhan juga buat dia tidak mengalami kekurangan. Ingat, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Oleh karena itu, jangan kita sungkan-sungkan untuk memberi. Jangan takut kita akan kekurangan. Dikatakan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Jadi orang bahagia itu orang yang suka memberi. Dalam keadaan ini justru kita harus membantu orang. Kenapa? Karena kalau orang yang suka membantu itu bukan orang yang susah. Artinya ukurannya orang yang berlebih, berkelimpahan. Walaupun gak punya apa-apa, tapi kalau kita belajar memberi, itu namanya belajar kelimpahan. Jangan dari Sarfat itu tinggal seketul roti dan minyak. Ya, dia bilang kalau kita buat roti ini habis makan, habis itu selesai, lalu kami mati. Tapi Elis tenang-tenang saja. Dia tenang-tenang saja. Hamba Tuhan itu tenang-tenang saja. Lalu dia bikin saja, berdoa. Setelah itu ambil buli-buli.
siapkan minyak. Lalu ketika sudah itu diangkat, dia mengucap syukur, lalu minyak itu dituangkan terus sampai akhirnya kendi yang terakhir sudah ada, baru minyak itu stop. Nah, dengan itulah janda yang miskin itu bersama anaknya bisa hidup sampai masa paceklik itu berakhir. Dan saya percaya hal yang sama Tuhan akan jaga kita sampai masa COVID itu berakhir. Kita tidak akan berkekurangan. Yohanes 10 ayat 10b bilang ini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena di Yohanes 10 itu berbicara tentang gembala yang baik. Jadi Tuhan bilang, aku datang ini. Yesus itu bilang, Yesus datang ini supaya membuat kita semua, artinya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Roma 8 ayat 32 katakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, yaitu anaknya. Yesus saja Dia berikan bagi kita. Masakan berkat yang bersama Yesus tercurah ke bumi, Dia tidak berikan pada kita? Tidak, saudara. Pasti Dia berikan, amin. Karena apa? Karena Dia tahu kita memerlukan semuanya itu. Ya, burung di udara Dia pelihara. Masakan kita tidak dipelihara karena kita lebih berharga daripada burung. Ya, itu yang terjadi, bahwa janji Tuhan terhadap kehidupan kita selama masa keadaan ini. Tapi yang menarik, kita masuk lebih dalam lagi. Apa sih alasan Tuhan itu berpihak kepada kita? Tentu kalau kita berpihak pada seorang gitu, tentu ada alasannya dong. Tidak sembarang kita datang, saya bela dia saja. Tidak. Tentu ada hal yang lain yang kita sendiri artinya tidak paham. Tapi saya mau kasih tahu alasan kenapa Tuhan itu bersedia membela, artinya ada di pihak kita. Saudara tahu alasan yang pertama. Saya tidak catat di slide yang saya punya, tapi saya kasih tahu. Di Kejadian 1 bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Ingat, kita adalah ciptaan yang serupa dan segambarnya waktu itu. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, gambar itu hilang. Ya kan? Bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya terpisah antara Tuhan dengan manusia. Ada jarak karena dosa itu. Tapi ketika manusia itu sudah tidak bisa mendengarkan para nabi lagi, karena akhirnya mereka tetap punya kecenderungan hati berbuat jahat, sehingga akhirnya Tuhan untuk menyelamatkan ciptaan yang segambar serupa itu, Dia kirimlah Yesus kepada kita sekalian semua di muka bumi. Ya, itu dasarnya. Lalu kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Satu, saudara. Alasan Dia berpihak pada kita karena kita adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Ketika kita percaya Yesus, yang namanya perubahan tadi terjadi, perubahan status kita yang tadinya anak-anak dosa, akhirnya kita ketika terima Dia, kita menjadi kembali anak-anaknya Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita yang kenal Yesus. Makanya apa? Kita disebut anak-anak. Yang pertama, saudara, pembelaannya itu, Dia di pihak kita karena kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Percaya, saudara? Percaya. Karena kita ada anak-anak, pasti ada anak-anak dalam perlindungan. Yang kedua, alasan yang kedua. Artinya apa? 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18a berbunyi gini. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang kedua, alasan yang kedua, artinya apa? Karena Kristuslah yang membuat kita berdamai dengan Tuhan. Kalau ayat 19-nya, 2 Korintus 5:19a dikatakan, Tuhan berdamai dengan dunia tanpa melihat pelanggaran mereka. Yang dilihat cuma Kristus. Yang membuat Tuhan membela itu karena apa? Kita adalah ciptaan baru. Waktu kita jadi anak Tuhan, berarti apa? Ada perubahan dong menjadi ciptaan baru. Makanya Tuhan ingin kita hidup sebagai ciptaan baru, bukan yang lama. Jadi saudara dan saya harus dong berubah. Artinya apa? Ketika kita dikasih kuasa menjadi anak-anak Tuhan, kita berubah jadi ciptaan baru. Untuk apa? Ya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita hidup situ, maka Tuhan berpihak pada kita dong. Nanti kita lihat selanjutnya terakhir ya. Nah inilah alasan kedua. Alasan yang ketiga, lebih menarik lagi. Jadi anak-anak Tuhan, ciptaan baru. Yang ketiga ini, sebenarnya ini sama. Cuma saya bagi ini supaya kita mengerti, memahami. Stepnya, pertama ketika kita terima Yesus, jadi anak Tuhan. Lalu hidup kita mulai jadi ciptaan baru. Tuhan ingin menjaga supaya ciptaan baru ini tetap eksis. Artinya sama dengan keinginan Tuhan. Contoh, ketika Yeremia suruh datang ke tukang periuk. Lalu dia melihat, tanah liat itu dijamah, dibanting, disiapkan supaya menjadi periuk yang bagus. Habis itu dibakar. Supaya apa? Mahal dijualnya. Nah hidup kita juga menjadi ciptaan baru. Tuhan ingin sesuai dengan keinginannya. Kembali seperti masa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan ingin kehidupan kita kembali ke hal yang baru. Yaitu ciptaan baru. Berarti kita hidup di dalamnya. Tidak boleh lagi hidup di masa lalu. Masa yang lama. Hidup kita yang lama. Inilah yang perlu kita lakukan. Kita hidup dalam ciptaan baru. Supaya apa? Ada janji keberpihakan Tuhan kepada kita. Karena kita adalah ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Ya. Yang ketiga, setelah itu dia bilang gini, semua artinya gini, setelah menjadi ciptaan baru itu yang kedua. Yang ketiga, kita ditentukan serupa dengan Kristus. Setelah ciptaan baru, kita diarahkan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah keinginan Tuhan. Makanya dia berpihak pada kita. Supaya apa? Dalam hidup ini dunia tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang pengikut Kristus. Dari mana? Dari cara hidup kita. Itu yang penting. Karena dibilang hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapa di surga. Itulah tujuan Tuhan yang inginkan kita di bumi ini. Memuliakan Dia melalui hidup kita. Untuk itulah Dia ada berpihak sama kita. Supaya apa? Hidup kita itu berjalan, orang lihat surat-surat Kristus itu berjalan di muka bumi ini. Sehingga orang bisa berubah dan menerima Yesus. Ya saya lihat di beberapa di YouTube Murtadin itu kalau saudara ikut itu. Banyak sekali orang yang bertobat. Bukan karena perkataan firman. Tapi apa? Lihat sikap hidup kita. Ada banyak nanti saudara buka lihat. Tapi saya melihat itu. Berarti apa? Pengaruh sekali sikap hidup kita. Memang perkataan juga. Bukan kita ceritakan Yesus sudah hebat. Tidak. Sikap hidup kita. Untuk itulah Dia ingin orang melihat kita segambar dengan Kristus. Sehingga Dia melindungi kita. Supaya apa? Gambar Kristus itu tetap ada di muka bumi ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Inilah yang penting kita harus pahami. Sehingga Roma 8:29 bilang ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti Kristus kepala, kita di bawah. Adik-adiknya lah kalau begitu kasarannya. Kita di bawah itu segambar. Semua. Bukan wajah secara fisik, saudara. Secara rohani. Sehingga kehidupan kita itu orang akan lihat. Kristus yang hidup di bumi ini. Dengan kita, dengan pribadi kita masing-masing. Haleluya. Tuhan sangat luar biasa. Saudara, itulah janji. Alasan kenapa Dia menyertai, artinya mau berpihak kepada kita. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Bagaimana supaya Tuhan itu berpihak kepada kita? Ada dong. Nggak mungkin orang berdosa, bikin dosa karena gini. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu dibilang ini. Yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita, itu adalah dosa dan pelanggaran kejahatan kita. Sehingga Dia tidak bisa mendengar kita dan menjawab doa kita. Dosa tetap dosa. Tetapi apa? Makanya supaya tidak ada dosa di kita,
tidak ada hal-hal yang membuat penyertaan Tuhan itu bisa hilang, artinya tidak bisa terjadi sama diri kita. Ada hal yang harus kita buat. Nah, ini yang pertama, bagaimana supaya Tuhan itu berpihak kepada kita. Yang pertama kita baca Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Ya, jadi hal yang pertama yang saudara harus pahami, bahwa kalau kita ingin supaya penyertaan Tuhan itu ada sama kita, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Modelnya kayak apa? Ada 3 contoh model yang saya buat di sini. Dari Alkitab, bukan dari saya. Dari Alkitab yang bisa kita pakai untuk menjadi teladan bagi hidup kita. Supaya penyertaan Tuhan itu ada. Ya. Nah, contoh yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Nuh. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tentu hidup kita tidak boleh tercela. Ini syarat yang bukan syarat ya, artinya kesimpulan yang saya dapat dari firman Tuhan, Tuhan taruh dalam hati saya untuk bagi saudara adalah satu, jika Tuhan ada di pihak kita, yang pertama, hidup kita jangan tercela. Makanya ada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya ada fasilitas itu yang Tuhan mau supaya tetap kita tidak bercela. Supaya apa? Contoh ini bagus. Karena hidupnya bergaul dan tidak bercela, Alkitab berkata, Nuh dan keluarganya terselamatkan dari air bah, dari hukuman. Dan saya percaya, apapun yang terjadi, ya, keadaan seperti sama ini, selama kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan pasti terselamatkan olehnya. Amin. Puji Tuhan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah Daud. Ya, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kusukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 97 dia bilang, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi yang kedua, tipe orang yang bergaul karib dengan Tuhan artinya apa? Yang kedua, orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Bahkan dia bilang, ku cintai Taurat. Saudara, cintailah firman Tuhan. Ini proses yang kedua. Orang-orang yang mencintai Tuhan ini, bahkan dari keturunan Daud lahirlah Yesus. Ya, yang secara daging di bumi ini melalui Yusuf dan Maria lahirlah putra Yesus. Kelahiran Yesus itu tanda tentang keselamatan kita. Dimulai dari Daud. Daud ini senang sekali memuji Tuhan. Tetapi yang paling hebat, kesukaan dia bilang, dari pujian semua dia buatin. Tapi dia bilang satu, yang kesukaan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang malam. Saya percaya Daud melakukan hal yang sama. Ketika dia catat itu, itulah yang dia kerjakan. Nah, ayat 19 ayat 9, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Berarti kitab suci itu setiap hari, walaupun dalam keadaan perang apapun, dia tetap merenungkan. Jadi kita dalam keadaan seperti ini, jangan jauh-jauh. Daripada sibuk dengar berita di TV, kita perlu tahu ini. Tapi kadang-kadang berita itu mempengaruhi otak kita, sehingga kita jadi takut dan was-was. Tapi kalau kita dengarkan itu, lalu kita bergaul karib dengan Tuhan, kita renungkan firman Tuhan sepanjang hari, itu tidak mempengaruhi telinga kita. Semua itu kita merangkak, biasa aja. Ya, kita coba. Makanya dibilang apa? Karena bergaul karib, Daud dipilih menjadi raja. Contoh yang ketiga, yang terakhir, saudara. Daniel. Ini luar biasa. Daniel 6 ayat 11. Demi didengarnya bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Waktu itu Bait Allah. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Maaf. Yang ketiga adalah satu, saudara. Yaitu apa? Yang ketiga, Daniel ini, dia suka yang pertama adalah 3 kali sehari dia berlutut. 3 kali, sehari 3 kali dia naik berlutut, berdoa dan memuji. Ketika dia berdoa dan memuji Tuhan, itulah yang membuat Daniel terlepas dari gua singa. Ini saudara, saya mau ngasih tahu sama saudara, apapun keadaan seperti ini, misalnya COVID lah itu, oke lah gak apa-apa. Tapi Tuhan akan menyertai kita, melepaskan kita seperti Daniel dari gua singa. Karena apa yang dia lakukan? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allah. Saya katakan, mari kita lakukan. Kalau ada waktu, jangan buang waktu terlalu banyak. Kegiatan yang boleh, lakukan yang lain silakan saja. Tapi ada waktu kita bersekutu dengan dia, memuji, menyembahnya, nyanyi. Ya kadang-kadang saya kaget bangunnya jam 1, jam 3. Saya mulai belajar untuk melakukan pujian penyembahan kepada Tuhanku Yesus namanya. Raja di atas segala raja itu yang menyertai aku. Itu membuat kita tenang. Gitu. Ya karena apa? Karena dialah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Dialah penolong kita. Dialah penyembuh kita. Dialah yang memberkati kita. Itulah makanya dia ada di pihak kita. Harus kita lakukan itu. Yang terakhir saudara, kesimpulannya. Kesimpulan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, itulah yang mengalami namanya janji-janji keberpihakan Tuhan kepada kita. Ya, janjinya sudah tahu di depan. Tapi kesimpulannya adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan yang akan menerima yang namanya janji jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Janji keberpihakan Tuhan itu adanya kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ada 3 hal yang saudara kesimpulannya saya sampaikan. Yang pertama, hidupnya tidak bercela dan kudus seperti Nuh. Saudara nanti baca kitab Nuh saja ya. Kejadian itu tentang Nuh. Artinya apa? Hidupnya tidak bercela. Makanya dia dan keluarga yang diselamatkan. Yang kedua, orang yang bergaul karib itu kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam. Seperti Daud lakukan. Makanya dia bilang, lihatlah hambaku Daud. Luar biasa sampai Tuhan bisa bilang, lihatlah hambaku Daud. Artinya Tuhan bilang, contohilah dia. Kita ini siapa sih? Wah, kita orang biasa. Itu raja loh. Raja. Tapi dia bisa merendahkan diri untuk sujud, datang untuk begitu cinta dengan Tuhan. Lalu apalah dengan kita ini? Mari kita lakukan seperti Daud lakukan supaya ada penyertaan Tuhan. Makanya Daud itu disertai luar biasa dalam peperangan, dalam bahaya. Dia bilang dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatlah itulah yang menyertai aku. Itulah yang membuat Daud berkenan sama Tuhan. Mari kita lakukan itu juga. Biarkanlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan sehingga penyertaan Tuhan itu ada. Yang ketiga kesimpulan, kesukaannya berdoa dan menyembah Tuhan tiap hari seperti Daniel. Makanya Daniel itu dalam 3 generasi, artinya dalam 3 pemerintahan, dia dikasih berkuasa sebagai orang yang berkuasa, bukan raja ya, tapi dia memiliki kuasa di negeri itu. Karena dia ditentukan orang yang berkuasa karena roh Tuhan berkuasa atasnya. Dan saya percaya kita semua akan mengalami seperti itu. Dan saya percaya dalam keadaan ini ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tidak kekurangan, akan menjadi kepala bukan ekor. Proyek saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Semua yang saudara sentuh dikatakan apa? Mazmur 1 ayat 3, ya seperti pohon di tepi tanah oleh air yang menghasilkan buah pada musimnya. Daudnya tidak pernah kena layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti berhasil saudara. Kenapa? Janji penyertaan Tuhan itu ada sama kita. Sama saudara dan saya. Karena itu mari kita lakukan.
kita lakukan dan kesukaan kita mulai rubah. Sukalah menyembah Tuhan. Sukalah ya bersekutu, berdoa dengan Tuhan. Cari waktu yang pas untuk saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau-Lah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Haleluya.